Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Azril Aziza dan dalam video kali ini kita akan mengenang salah satu tokoh ulama yang sangat berpengaruh dari Aceh, yakni Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang lebih dikenal sebagai Habib Buga. Mari kita telusuri kisah inspiratif ini dalam sejarah Habib Buga. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal sebagai sosok Habib Buga Aisy berasal dari Mekah, kemudian datang ke Aceh pada tahun 1760 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Syah. Ia menetap di Aceh dan menjadi orang kepercayaan Sultan Aceh pada masa itu. Saat tinggal di Aceh, Habib Buga menjadi inisiator penggalangan dana dari masyarakat Aceh. Setelah dana terkumpul dengan sistem transparan, Habib Buga Aisy kembali ke tanah kelahirannya di Mekah pada tahun 1809 untuk membeli tanah di sekitar Masjidil Haram. Pembelian tanah wakaf menggunakan dana umat dan tambahan dari kantong pribadinya. Setelah membeli tanah, ia membangun rumah singgah untuk masyarakat Aceh yang menunaikan ibadah haji. Tanah wakaf dan rumah diberi nama Baitul Haji yang artinya rumah Aceh. Rumah tersebut dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar santri atau mahasiswa yang biasa disebut dengan istilah Jawi. Jawi adalah istilah untuk menyebut pelajar atau mahasiswa yang datang dari Asia Tenggara untuk menuntut ilmu di Mekah. Kisah dedikasi Habib Buga Aisy masih diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Di masa lalu, ia menyampaikan ikrar wakaf secara detail bahwa jika Baitul Haji tidak dapat digunakan lagi sebagai rumah singgah untuk penduduk Aceh, maka rumah wakaf dan manfaatnya boleh digunakan untuk para mahasiswa asli Mekah. Jika tidak ada mahasiswa asli Mekah yang menggunakan fasilitas wakaf, maka manfaatnya boleh dipakai untuk membiayai keperluan Masjidil Haram. Jadi, wakaf rumah singgah memiliki manfaat beragam dan abadi. Sudah 200 tahun, rumah singgah tersebut masih berdiri kokoh hingga sekarang. Selain berfungsi sebagai tempat singgah dan penginapan, Baitul Haji digunakan oleh masyarakat Aceh dan para santri asal Asia Tenggara yang tinggal di Aceh untuk belajar dan bekerja. Pada era kepemimpinan pemerintahan Arab Saudi yaitu Raja Malik Saud bin Abdul Aziz, Baitul Haji terkena dampak perluasan lintasan tawaf di sekitar Masjidil Haram. Karena kejadian tersebut, maka pemerintah Arab Saudi memberikan kompensasi berupa uang tunai. Kompensasi yang digunakan untuk membeli dua bidang lahan yang berjarak 500-an meter dari Masjidil Haram. Selain rumah singgah, Baitul Haji dikembangkan menjadi sarana untuk mendongkrak bisnis berkelanjutan. Maka dari itu, pengusaha membangun Hotel Elaf Al-Masyair dan Hotel Wakaf Habib Buga Aisy di kawasan Al-Aziziyah dengan sistem bagi hasil. Inilah yang menjadi sumber utama penghasilan wakaf hingga hasilnya dapat membiayai para jamaah haji asal Aceh. Wakaf Habib Buga ini dikelola dengan sangat baik hingga saat ini dan menjadi salah satu wakaf yang tertua masih berlangsung. Pendapatan dari properti yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut terus digunakan untuk kepentingan jamaah haji dari Aceh, khususnya untuk memberikan tempat tinggal gratis atau dengan biaya yang sangat minimal. Selain itu, dana hasil wakaf juga digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan lainnya dan mendukung pengembangan pendidikan Islam di Aceh. Keberlanjutan wakaf ini menjadikan Habib Buga sebagai tokoh yang sangat dihormati di Aceh dan sekitarnya karena amalnya yang terus memberikan manfaat bagi umat Islam hingga saat ini. Hingga saat ini, Habib Buga dikenal sebagai sosok ulama dan dermawan yang tidak hanya mendedikasikan hidupnya untuk agama, tetapi juga memberikan warisan yang berharga dalam bentuk wakaf yang abadi. Wakaf ini menjadi salah satu bukti bahwa bagaimana seorang ulama dari Aceh dapat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan umat Islam di Mekah dan juga membangun hubungan yang erat antara Nusantara dan Tanah Suci.
Melalui kisah Habib Boga, kita belajar bahwa ketulusan hati dan keikhlasan dapat berbuat baik, dapat melampaui batas, waktu, dan tempat. Warisan beliau dapat bentuk wakaf yang berfungsi hingga kini, menunjukkan betapa besar dampak dari sebuah amal jariah yang dilakukan dengan niat yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kisah Habib Boga ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan, dan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Seakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.